Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam mata kuliah Hukum Lingkungan pada tatap muka yang keempat minggu ini. Di tatap muka yang keempat minggu ini kita akan membahas tentang tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan secara nasional. Khususnya yang akan kita bahas ini adalah lingkungan hidup nasional di Indonesia. Kemarin kita juga sempat membahas tentang tanggung jawab negara, di mana tanggung jawab negara ini merupakan salah satu dasar atau asas dan juga tujuan serta sasaran dalam kita mempelajari hukum lingkungan. Pastinya di sini rekan-rekan mahasiswa sudah sedikit banyak mengetahui, memahami, juga mengerti apa sih sebenarnya yang dipelajari dalam ruang lingkup hukum lingkungan. Nah, untuk kesempatan pada minggu ini, yaitu di tatap muka yang keempat, dalam ruang lingkup tanggung jawab negara, kita akan membahas beberapa poin penting. Ya, beberapa poin penting mulai dari hak-hak manusia atau hak-hak masyarakat yang juga dapat dilakukan dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup. Di sini ada beberapa pokok ya, mulai dari pengertian tanggung jawab negara itu, hak-hak masyarakat, hingga corporate social responsibility. Baik rekan mahasiswa, mungkin dari pertemuan yang kemarin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan pada materi hari ini. Mungkin kemarin ada yang kurang dimengerti atau misalnya ada yang masih belum paham terkait materi pada minggu kemarin atau tatap muka yang ketiga. Monggo dipersilahkan. Jika tidak ada, saya akan langsung saja pada dimensi tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan secara nasional. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa ada 3 poin penting yang nantinya akan kita pelajari selama beberapa waktu ke belakang ini. Ya, tentunya dalam kurun waktu 3 SKS, kita akan menyelesaikan materi ini dalam 1 kali tatap muka. Mulai dari pengertian tanggung jawab negara, hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, hingga pada corporate social responsibility. Di sini pengertian tanggung jawab negara ini dalam perspektif ketatanegaraan bahwa negara ini merupakan organisasi terbesar. Organisasi terbesar di mana negara ini atas state responsibility ini memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban. Tanggung jawab dan juga kewajiban ini dilihat berdasarkan pada perkembangan konsep demokrasi atau teori negara demokrasi. Sehingga 2 hal tersebut ini merupakan unsur dari kesatuan pengertian kekuasaan. Jadi begini, pada hakikatnya negara diberikan tanggung jawab itu berdasarkan apa? Berdasarkan kekuasaan. Kekuasaan itu dari mana? Dari undang-undang. Jadi undang-undang yang telah melindungi negara, bahwa negara itu sebagai organisasi terbesar, sebagai pengelola terbesar, bahwa negara itu diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu. Apa? Sesuatu itu yakni untuk melakukan segalanya untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, di mana negara memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari hal ini akan terlihat pula di mana tanggung jawab dan juga kewajiban negara. Di sini ada konsekuensi yuridisnya, kemudian apabila negara tersebut tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga dalam perspektif ketatanegaraan ini tidak hanya menguasai, ya, tidak hanya sekedar menguasai saja, tapi juga harus mendapatkan manfaat. Nah, sehingga hal ini dikatakan sebagai social prosperity.
sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini merupakan konsekuensi secara yuridis dan juga secara konstitusional sebagai pameo hukum bahwa untuk menguasai itu tidak dapat disamakan dengan memiliki. Ya, harus dibedakan antara menguasai dengan memiliki. Tapi pada mata kuliah, misalnya mata kuliah hukum perdata, ini kan kita mengenal siapa yang menguasai, dialah yang dikatakan memiliki. Tapi beda halnya dengan kekuasaan negara dalam melakukan segala tingkah laku atau segala perbuatannya untuk memakmurkan rakyatnya, di mana dia diberikan keleluasaan, kesempatan, dan juga wewenang yang sepenuh-penuhnya oleh undang-undang yang diberikan kekuasaan dan kewenangan sepenuhnya oleh undang-undang dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang mana dalam menguasai ini berarti memiliki. Ya, berarti memiliki, tapi maknanya tidak lantas dimiliki tanpa bertanggung jawab terhadap apa yang dikelolanya itu. Jadi, selain memiliki, ini juga harus bertanggung jawab terhadap kewenangan yang diberikan itu. Jadi dalam perspektif pendekatan manajemen juga ada yang dikatakan kewajiban atau liability. Dan juga ada yang dikatakan sebagai responsibility atau tanggung jawab. Kita nanti akan juga membahas tentang state responsibility-nya atau tanggung jawab negara. Jadi pameo hukum di sini ini lebih menekankan pada penguasaan dalam arti memiliki. Ketika negara sudah menguasai, sudah ada rasa memiliki, otomatis berdasarkan konsep ketatanegaraan ini, berdasarkan juga teori demokrasi, hal-hal yang dikatakan sebagai tanggung jawab dan juga kewajiban ini harus dipenuhi. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 33 ayat 3. Baik, dalam sistem pemerintahan modern ini, kekuasaan negara atau state responsibility ini, perspektif lingkungan hidup dan sumber daya alam ini mengandung dimensi kewajiban dan juga tanggung jawab negara. Dimensi kewajiban atau liability dan tanggung jawab negara atau responsibility. Nah, ini harus bersinergi. Karena ini bertujuan sebagai aspek pengendali secara langsung yang mana ini berasal atau bermuara dari masyarakat itu sendiri atau public control. Jadi amanat yang sebagaimana yang dituangkan di dalam konstitusi tersebut, ini negara tidak hanya berperan menguasai dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya saja, yang seperti saya sebutkan barusan, bahwa pemerintah tidak hanya menguasai saja, tidak hanya mendapatkan manfaat saja, mencari keuntungan saja, tapi ini tidak diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini harus ada unsur social prosperity-nya, sebesar-besarnya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari sini kita juga mengenal adanya good environmental governance. Jadi penguasaan negara atas segala sumber daya alam dan juga lingkungan hidupnya ini, kekuasaan berbarengan dengan dimensi tanggung jawab yang di dalamnya juga melekat aspek kewajiban, di mana antara liability dan juga responsibility ini tidak dapat dipisahkan. Ini harus bersinergi dan harus sama-sama dilaksanakan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa negara yang telah diberikan kewenangan, yang telah diberikan keistimewaan oleh undang-undang dalam mengelola lingkungan hidupnya, ini tidak terlepas dari apa yang dikatakan sebagai tanggung jawab dan juga kewajiban. Tanggung jawab dan juga kewajiban ini harus beriringan dan juga berbarengan, harus bersinergi. Sehingga di dalamnya ini terdapat atau melekat aspek kewajiban itu. Nah, di sini Jul Fajri mendefinisikan tentang tanggung jawab negara ini beberapa hal yang harus diperhatikan.
seperti negara yang telah diberikan tanggung jawab yang sebesar-besarnya oleh konstitusi atau oleh undang-undang dasar, ini yang pertama, bahwa negara sebagai pemikul atas kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, negara harus memberikan ganti kerugian apabila suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidupnya. Dan yang ketiga, dengan jalan melakukan tindakan pemulihan seperti keadaan yang semula. Nah, tindakan pemulihan ini merupakan salah satu tanggung jawab negara yang harus dipenuhi oleh negara sebagai pengemban amanat untuk mengembalikan keadaan seperti semula itu. Nah, dari dimensi tanggung jawab negara ini yang meliputi 3 aspek ini harus benar-benar dijalankan agar negara dapat dikatakan sebagai pemegang amanat yang baik. Ketika negara sudah tidak memperhatikan bagaimana dia harus memulihkan, bagaimana dia harus mengganti kerugian apabila terjadi bencana alam, apabila terjadi kerusakan, apabila ekosistemnya rusak, dan lain-lain sebagainya, maka untuk memikul beban yang dimiliki oleh negara dalam menjaga, mengelola lingkungan hidupnya ini dapat dikatakan sebagai suatu kegagalan. Dari pendapat ini, dalam berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan, ini juga kerap dijumpai istilah tanggung jawab negara. Tapi sebenarnya ini bukan tanggung jawab negara. Lebih tepatnya, ini adalah tanggung jawab pemerintah. Karena negara ini kan merupakan badannya, organisasinya. Sedangkan pemerintah adalah penggeraknya, atau orang-orang yang berada di dalam suatu pemerintahan. Jadi dalam peraturan perundang-undangan ini maupun literatur hukum, istilah tanggung jawab ini seringkali disinonimkan dengan apa yang dikatakan kewajiban. Nah, seperti apa yang saya jelaskan barusan, bahwa antara konsep liability dan juga responsibility ini tidak dapat dipisahkan dan sangat beriringan. Jadi antara tanggung jawab negara atau tanggung jawab pemerintah ini dapat atau kita sebut dengan responsibility, tanggung jawab, dan juga liability, yaitu kewajiban. Di dalam responsibility kita mengenal adanya obligation dan juga restitution. Obligation ini obligation duty atau merupakan penyelesaian, dan juga restitusi. Nah, restitusi dan juga penyelesaian ini merupakan salah satu atau beberapa aspek yang harus berada dalam tanggung jawab, baik itu negara dan lain sebagainya. Karena kita di sini membahas tentang tanggung jawab negara, otomatis dalam responsibility ini harus ada 2 unsur, yakni obligation dan juga restitution. Obligation dan juga restitution ini sebagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ini juga ada tanggung jawab moral di dalamnya. Tanggung jawab moral ini dapat berupa obligation, yaitu pengembalian ke keadaan yang semula. Jadi obligation duty ini hanya terdapat di dalam liability. Kita tidak dapat menemukan restitution itu di dalam liability. Jadi kalau misalnya kita hanya berbicara tentang kewajiban, tapi kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka itu tidak dapat memenuhi obligation-nya. Ya, rekan-rekan mahasiswa, dari sini, dari dimensi tanggung jawab negara, saya rasa rekan-rekan mahasiswa sudah sedikit banyak memahami di mana perbedaan antara responsibility dan juga liability. Di mana responsibility ini memiliki rumusan yang lebih luas daripada liability. Karena cakupan wilayahnya ini di dalam responsibility ini memiliki tanggung jawab moral juga yang berada di dalamnya. Beda dengan hanya kewajiban. Kewajiban ini adalah pemenuhan terhadap apa yang sudah dibebankan kepada kita, dan ini merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin berdasarkan pada hati nurani kita. Kadang ya, karena apa yang sudah menjadi kewajiban itu merupakan sesuatu hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Karena ini sudah
menjadi kewajiban, maka ini mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, unsur-unsur yang seperti ini terlepas dari unsur tanggung jawab moralnya. Beda halnya dengan tanggung jawab negara. Kalau kita sudah diberikan suatu tanggung jawab, maka secara otomatis dalam diri kita akan melaksanakan tersebut. Karena ini berdasarkan moral kita. Ini mencerminkan diri kita bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita mengemban amanat itu, bagaimana kita dapat memposisikan kita ketika kita dihadapkan terhadap suatu masalah dan kita mampu menyelesaikan masalah itu. Ya, rekan-rekan mahasiswa, jadi ada tanggung jawab moral di dalam responsibility itu. Selain itu, kita juga akan membahas tentang hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui bahwa di awal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara. Lalu kenapa masyarakat di sini masih memiliki hak-hak dalam pengelolaan lingkungan? Terlepas dari itu, kita berpedoman atau mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, di mana kita bisa melihat sendiri di slide, ada kata-kata untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya, ada kata-kata untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, di alinea keempat, pembukaan UUD 1945 ini telah diamanatkan bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat ini merupakan hak masing-masing individu, merupakan hak masing-masing manusia. Jadi manusia yang berkumpul dalam suatu populasi menjadi masyarakat, ini berhak mendapatkan suatu penghidupan yang layak, penghidupan yang baik dan juga sehat. Jadi ini sudah dijamin oleh undang-undang. Otomatis undang-undang telah menetapkan dan juga menentukan hal yang demikian, maka di sini juga ada hak-hak yang perlu diminta, hak-hak yang perlu dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau kewajibannya dalam memenuhi tugasnya dan juga kewenangannya untuk melaksanakan bahwa memberikan penghidupan yang layak, yang baik dan juga sehat kepada warga negaranya ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Tanpa kita sadari juga bahwa masyarakat Indonesia khususnya dan juga masyarakat ataupun warga negara di luar Indonesia pastinya di negara-negaranya tersendiri itu dibebankan juga yang namanya hak dan juga kewajiban atas penghidupan yang baik, penghidupan yang layak dan juga yang sehat. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat ini selain sebagai manusia itu selain sebagai salah satu ekosistem, bagian dari ekosistem itu, maka manusia dikatakan juga sebagai pembangun. Selain pembangun, manusia juga dikatakan sebagai perusak. Ya, selain kita ingin membuat atau menjadikan penghidupan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih layak. Lalu manusia itu merusaknya. Merusaknya dengan cara apa? Dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab sehingga ini akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Jadi hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan ini, masyarakat ini merupakan salah satu bagian dari ekosistem seperti yang saya sampaikan barusan, dan juga masyarakat merupakan pembangun dan juga sekaligus perusak lingkungan. Kenapa masyarakat bisa dikatakan sebagai pembangun dan juga perusak dari lingkungan? Karena manusia ini kan juga merupakan bagian dari ekosistem ya. Bagian dari ekosistem yang mana ada yang dikatakan sebagai lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini penggeraknya adalah siapa? Kalau bukan manusianya. Segala tingkah laku yang dilakukan oleh manusia ini merupakan salah satu yang menjadi objek kajian dalam lingkungan hidup juga. Lingkungan ketika kita berinteraksi, ketika kita melakukan pembangunan dan lain sebagainya, itu siapa yang membuat? Manusianya. Manusianya sebagai pembangun dan juga sekaligus sebagai perusak.
Dan yang terakhir, hal yang juga menjadi berperan serta dalam pengelolaan lingkungan adalah masyarakat di sini sebagai pengambil keputusan. Pengambil keputusan dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, pengambil keputusan di sini maksudnya adalah ketika masyarakat memutuskan untuk tidak memperhatikan asas-asas dalam hukum lingkungan untuk mengelola lingkungan hidupnya, maka ini akan berdampak terhadap pengerusakan lingkungan hidup. Jika ini dilakukan masyarakat untuk mengambil keputusan tidak sesuai atau tidak diiringi atau tidak seimbang dengan apa yang diamanatkan atau apa yang tertuang dalam asas-asas yang telah kita pelajari di minggu kemarin, maka hal ini akan berdampak terhadap ekosistem lingkungannya. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi di sini Diana Conyers ini menyebutkan beberapa alasan mengapa adanya partisipasi masyarakat, sehingga hal ini menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat substansial dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Jadi partisipasi masyarakat misalnya merupakan partisipasi masyarakat ini adalah untuk memperoleh suatu informasi, melakukan sikap yang baik terhadap lingkungannya, mengelola lingkungan dengan baik, ini akan mempercayai terhadap masyarakat itu sendiri untuk mengelola lingkungannya secara baik. Jadi untuk mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat itu dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa misalnya di suatu desa ini akan dilaksanakan pembangunan, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, ya. Kalau masyarakatnya juga diikut sertakan, misalnya dalam pembangunan jembatan itu, nantinya akan merusak ekosistem sungai, ya. Ketika ekosistem sungai itu dirusak dengan pembangunan jembatan itu, lalu apa yang nantinya dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pembangun dan juga sekaligus perusak? Ya, tentunya kita tetap mengacu terhadap suatu pembangunan lingkungan berkelanjutan atau sustainable development itu tadi. Sustainable development itu tadi yang diperuntukkan untuk masa sekarang dan juga masa-masa yang akan datang. Hal ini juga selaras harus seimbang dengan apa yang dicita-citakan atau apa yang diharapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 4 1945. Masih ingat bahwa negara adalah menggunakan sumber daya alam itu yang seminimal mungkin, yang sekecil-kecilnya, yang dimana ini dipergunakan atau diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Jadi bagaimana caranya pemerintah ini, khususnya pemerintah pusat, entah itu pemerintah Pemprov maupun dan lain sebagainya, sampai ke tingkat desa, ini menggunakan sumber daya alam dengan sebijaksana mungkin, dengan searif mungkin, dengan tujuan mencapai kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya. Jadi, dimensi tanggung jawab sosial di sini, kita juga akan berbicara tentang korporasinya, corporate-nya. Jadi, tanggung jawab sosial ini tidak hanya dibebankan kepada masyarakat saja, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Ketika hal ini terjadi perusakan lingkungan, bahwa misalnya terjadi pengerusakan lingkungan sehingga hal ini menyebabkan terjadinya banjir atau terjadinya musim hujan yang berkepanjangan atau musim kemarau yang tidak berkesudahan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dimensi tanggung jawab sosial korporasi di luar dari dua aspek dalam lingkungan hidup seperti pemerintah dan juga masyarakat. Di sini ternyata ada corporate social responsibility-nya, bahwa korporasi ini memiliki dimensi tanggung jawab tersendiri yang juga dikhususkan dalam hal pengelolaan dan juga pelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan sebagian upaya dalam menciptakan hubungan yang harmonis,
seimbang, selaras, dan juga sesuai dengan lingkungan. Hal ini tidak hanya sesuai dengan lingkungan, pastinya hal ini juga harus disesuaikan dengan nilai, norma, dan juga budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut dalam melakukan kegiatannya. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini pernah mengetahui atau pernah menjumpai beberapa permasalahan di masyarakat, di desanya mungkin ada pabrik-pabrik, ya, pabrik-pabrik yang didirikan, kemudian pabrik ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma-norma yang tumbuh di masyarakat itu. Misalnya itu pabrik yang sebenarnya itu tidak layak atau tidak patut untuk didirikan di daerah tersebut. Ya, misalnya contohnya pabrik karet. Pabrik karet ini kan berbagai macam ya. Mohon maaf, misalnya pabrik karet ini dikelola atau diproduksi sebagai alat kontrasepsi misalnya. Nah, alat kontrasepsi ini kan nggak sesuai ya dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat itu. Misalnya di Sumeneb ada pabrik yang memproduksi alat kontrasepsi itu. Nah, ini kan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat Sumeneb, di mana di masyarakat Sumeneb masih dikenal dengan agamisnya, masih dikenal dengan kebudayaan yang sangat religius. Nah, hal-hal yang seperti ini tentunya memiliki beban moral yang sangat tinggi bagi pemerintah dalam hal membolehkan atau memberikan izin terhadap korporasi tersebut untuk dapat berproduksi, untuk dapat beroperasi dalam memproduksi produk-produknya itu. Ya, harus disesuaikan dulu dengan budaya di masyarakatnya seperti apa, disesuaikan dulu dengan nilai-nilai dan juga norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat tersebut. Jadi tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab sosial yang diemban oleh korporasi tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan atas masyarakat dan juga lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut ini dalam melakukan kegiatannya ini disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, norma-norma, dan juga budaya yang masih kental di dalam masyarakat itu tidak dapat ditanggalkan oleh korporasi yang hendak mendirikan usahanya di daerah tersebut. Kemudian ini serta-merta mendirikan dan langsung saja tanpa menggunakan tanggung jawab sosial secara luas. Jadi hal ini tidak dapat ditanggalkan oleh masing-masing korporasi yang ingin beroperasi tersebut. Misalnya saya contohkan seperti tadi, perusahaan yang memproduksi alat kontrasepsi misalnya. Jadi corporate responsibility ini perlu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan. Oke, perlu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan karena dalam faktanya ini tidak dapat dihindari bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut, kehadiran korporasi tersebut, khususnya perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang mana ini dapat berdampak terhadap lingkungannya. Sehingga ini memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan juga lingkungan. Nah, perlu rekan-rekan mahasiswa dicatat dan juga digarisbawahi bahwa yang dikatakan lingkungan itu tidak hanya lingkungan konservasi saja, seperti yang saya disebutkan di awal. Lingkungan secara sosial ini juga merupakan ruang lingkup dari lingkungan hidup itu. Contohnya, jika di Sumeneb ada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang memproduksi alat kontrasepsi, otomatis ini akan berpengaruh terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat itu, terhadap nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat itu, bahkan terhadap tingkah laku masyarakatnya juga akan berpengaruh. Misalnya banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan. Iya, Mbak. Iya, di ruang dekan, Mbak. Iya. Baik, saya lanjutkan. Kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa masih ada yang kebingungan terkait CSR atau Corporate Social Responsibility ini, bisa tolong disampaikan kepada saya, atau mungkin rekan-rekan mahasiswa memiliki permasalahan
yang ingin disampaikan kalau misalnya masyarakat itu sebenarnya was-was terhadap kehadiran pabrik-pabrik yang seperti ini, kehadiran perusahaan-perusahaan seperti ini, khususnya di pedesaan yang masih sangat religius itu dan sangat agamis, kemudian ini dicemarkan lingkungannya, baik itu lingkungan secara konservatifnya ataupun lingkungan sosialnya. Seperti itu. Jadi prinsip ini sejalan dengan UU PLH, di mana ini mengatur tentang sistem pencemar membayar atau ganti kerugian, yang merupakan bagian dari dimensi tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Jadi prinsip hukum lingkungan ini nantinya dapat didayagunakan sebagai upaya preventifnya, upaya pencegahannya terhadap pencemaran limbah industri, prinsip ganti kerugian itu. Jadi mungkin di sini ada yang ingin disampaikan rekan-rekan mahasiswa terkait beberapa hal yang nantinya akan berdampak terhadap lingkungan, entah itu yang diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri, disebabkan oleh masyarakat sebagai bagian dari ekosistem, ataupun disebabkan oleh korporasi, yang nantinya akan berdampak atau berkaitan dengan CSR-nya atau Corporate Social Responsibility. Monggo kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Monggo, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, nggak apa-apa, kita sharing aja di sini. Mas Nahludin Ma'arif, mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas? Mas Yoga Rifki Pratama. Bisa mendengar suara saya, Mas? Mbak. Bisa, Bu. Oke. Mas Yoga sudah paham ya apa itu CSR? Halo, Mas Yoga. Mas Iqbal, Ahmad Iqbal, silahkan Mas. Ada yang ingin disampaikan, Mas Iqbal? Mbak Mas Anjar. Iqbal itu, Bu, saya Bu, Oh ya, Dwi Badila Bu. Oke, Mas Dwi Ibadillah. Ada yang disampaikan, Mas Dwi? Mau bertanya Bu, boleh Bu? Ya, silahkan Mas. Jika tuh Bu, kita misalnya punya pohon sendiri tuh Bu, pohon jati sendiri di atas Ya. tanah kita sendiri tuh Bu. Misalnya apakah kita izin dulu ke kepala desa atau camat itu Bu untuk menebangnya Bu? Halo, iya Mas. Sudah selesai Mas Dwi? Sudah selesai pertanyaannya? Sudah Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Dwi Ibadillah terkait pohon yang berada di pekarangan kita. Maaf Bu, masih azan Bu. Oke. Jaringan putus-putus Bu. Ya, nggak apa-apa Mas. Terkait pertanyaan dari Mas Dwi Ibadillah. Pohon yang berada di pekarangan kita, ketika kita akan menebangnya, apakah itu harus mendapatkan izin dari kepala desa dan lain sebagainya? Nah, saya jawab, itu tidak perlu mendapatkan izin. Kita lihat dulu peruntukannya. Mas Dwi Ibadillah ini dalam rangka apa menebang pohon itu? Apakah Mas Dwi Ibadillah ini dalam rangka ingin membangun suatu pertokoan atau membangun suatu pabrik atau ingin membangun apa? Kalau misalnya ini akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan, misalnya Mas Dwi Ibadillah ini ingin bangun pabrik tahu, ya kan? Pabrik tahu ini kan memiliki limbah yang sangat tidak baik ya bagi lingkungan, baik itu untuk manusianya ataupun terhadap
tumbuh-tumbuhannya. Karena ini akan berdampak pada timbulnya penyakit-penyakit ya. Kalau misalnya kita di daerah sekitar pabrik tahu, kita tahu misalnya di Kecamatan Saronggi ini kan ada pabrik tahu. Limbah tahunya itu sangat mengganggu terhadap kebersihan lingkungan. Nah, kecuali Mas Dwi Ibadillah ini ingin membangun suatu usaha atau yang nanti akan berpengaruh terhadap lingkungan, baru itu harus mendapatkan izin. Izinnya itu tidak hanya dari kepala desa, tapi kepada tetangga di sekitarnya juga harus mendapatkan izin, yaitu izin berusaha. Karena kita dalam membuka suatu izin usaha itu harus mendapatkan persetujuan tidak hanya dari pemerintahan saja, tapi juga dari lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya nanti ketika Mas Dwi Badillah ini membuka usahanya, kemudian ada keluhan dari masyarakat dan Mas Dwi Badillah ini tidak mampu mendapatkan izin itu, maka itu akan ditutup. Kecuali Mas Dwi Badillah ini dalam melakukan usahanya, membuka usahanya itu sudah mendapatkan izin, nah ini sudah aman, nggak akan mungkin terkena penutupan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Dan juga analisis-analisis lingkungan seperti ini juga perlu dilakukan. Nah, yang melakukan ini biasanya ini dari pihak pemerintahan yang berada di penerbitan izin usaha. Nah, untuk penerbitan izin usaha biasanya dilakukan analisis CSR-nya. Ya, nanti hal-hal apa saja yang kemudian dapat dibebankan kepada Mas Dwi Badillah sebagai pelaku usaha untuk memulihkan lingkungannya ketika ini terjadi pencemaran dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Mas Dwi Badillah. Mungkin yang lain juga ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Jadi saya lanjut saja. Jadi tindakan hukum tertentu bagi pencemar lingkungan hidup ini, perintah untuk memasang atau untuk memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu dan juga sesuai dengan mutu lingkungan hidup ini yang telah ditentukan. Jadi memulihkan fungsi lingkungan hidup, menghilangkan atau memusnahkan penyebab itu timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Jadi pembebanan pembayaran di sini atau duangsom dalam istilah lingkungan hidup ini dikatakan duangsom, prinsip pencemar membayar ini atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi tindakan hukum tertentu bagi pencemar lingkungan hidup ini ada prinsip pencemar membayar. Nah, prinsip pencemar membayar ini kita ketahui berdasarkan mutu lingkungan hidup ini yang telah dicemarkan. Jadi mutu lingkungan hidup ini yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi bagi para pelestari lingkungan hidup ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kemudian ini akan berdampak terhadap tanggung jawab. Dalam tanggung jawab ini harus ada prinsip pencemar membayar. Jadi ada duangsomnya ya dalam menyelesaikan pencemaran lingkungan hidup ini. Suparto Wijaya ini berpendapat bahwa ada dua kesulitan yang kemudian dihadapi oleh korban pencemaran, yakni oleh penggugat, ketika melakukan gugatan hukum terhadap ganti kerugian melalui pengadilan. Penggugat ini sulit membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, terutama unsur kesalahan dan unsur hubungan klausal atau sebab akibat. Jadi di dalam pasal 1365 KUH Perdata ini kan ada apakah ini ada tanggung jawab renteng antara pimpinan dan juga bawahan yang merupakan pekerjanya atau tenaga kerjanya dalam melakukan
apa yang diperintahkan itu, kemudian hal ini akan kesulitan untuk membuktikan unsur-unsur adanya sebab akibat itu. Contohnya seperti ini. Ada seorang CEO. CEO itu memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan pembuangan limbah di sungai di sekitar pabrik itu misalnya. Kemudian yang melakukan pembuangan limbah itu adalah pekerjanya, adalah tenaga kerjanya, adalah karyawannya. Nah, ketika ini tidak mampu dibuktikan, ini siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pimpinannya atau yang melakukan pembuangan limbah itu? Ya, jadi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata ini, berdasarkan pendapat dari Suparto Wijoyo ini adalah salah satu kesulitan yang nanti dialami oleh korban atau penggugat dalam membuktikan gugatannya itu. Jadi kesulitan membuktikan kesalahan tergugat, yaitu kesalahan bagi pencemar itu dirasakan sangat berat karena mengingat mahalnya biaya perkara dalam kasus lingkungan. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini juga yang menjadi kendala dalam sistem hukum lingkungan dalam menegakkan bagi pelanggar lingkungan hidup. Jadi penggugat menghadapi masalah beban pembuktian dalam kasus pencemaran lingkungan, penggugat ataupun korban di sini pada umumnya kan masalah dan ini merupakan awam terhadap hukum. Langkah apa yang kemudian dapat dilakukan oleh penggugat sebagai korban dari lingkungan hidup itu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan ini. Jadi dalam masalah hukum ini dan juga berada pada posisi yang lemah masyarakat itu, sehingga berat untuk membuktikan kebenaran dari gugatannya itu di samping biaya perkara yang cukup tinggi dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi tanggung jawab sosial dari korporasi atau yang dikatakan corporate social responsibility ini adalah merupakan perluasan dari tanggung jawab perusahaan secara umum. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum berkaitan dengan CSR adalah bersifat memaksa dan juga bersifat imperatif. Apabila perusahaan tidak melakukan atau tidak dapat melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka perusahaan ini akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial korporasi ini atau CSR kita kenal bahwa perusahaan-perusahaan berdasarkan atas ketentuan di dalam UU PLH nomor 32 tahun 2009 itu bukan sebagai bersifat filantropik, tapi ini merupakan sumbangsih terhadap manfaat lingkungan sosial di daerah lingkungan itu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya lanjut ke tugas kelompok. Ini saya share tugas kelompok yang kemudian ini tugas kelompok adalah ini merupakan tugas yang nantinya merupakan penilaian dari UTS. Ya, tugas bisa dicatat atau di-screenshot boleh. Tugas kelompok ini adalah melakukan observasi lapang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tidak memenuhi prinsip pengelolaan hidup pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ini dikerjakan dalam jangka waktu 14 hari sejak hari ini. Jadi kalian harus menentukan objek penelitiannya, lokasinya di mana, misalnya itu di desa atau di perkumpulan, instansi, dan lain sebagainya. Silahkan kalian tentukan sendiri. Dan untuk kelompoknya saya sudah membagi, jadi ini ada 6 atau 5 anggota berdasarkan nomor urut absensi. Nanti saya akan sebutkan kelompok 1 absen berapa sampai berapa, dan juga seterusnya. Dan perlu rekan-rekan ketahui juga, laporan observasi ini dibuat dalam bentuk makalah dengan minimal halaman 15. Ini sudah ada ketentuannya, ketentuan penulisannya, Times New Roman, fontnya 12 dan spasinya 1,5.
pengerjaan sudah jelas 14 hari sejak hari ini, sejak tanggal 13 Oktober. Ini tidak usah dikumpulkan hardnya. Cukup dikumpulkan soft file-nya melalui email saya, seperti yang sudah tertera, dan ini akan dipresentasikan melalui Zoom. Jadi kita akan tatap muka melalui Zoom seperti ini di tatap muka yang ke-6 pada tanggal 27 Oktober. Selanjutnya, semuanya akan bergiliran sampai selesai kelompoknya, dan presentasi ini harus dipresentasikan oleh setiap anggota kelompok tersebut. Saya tidak mau hanya ketua saja dan sekretaris dan lain sebagainya, nggak mau saya. Jadi harus semua anggota kelompok mempresentasikan, berdiskusi, tanya jawab, dan juga membahas apa yang menjadi permasalahan dalam objek observasinya masing-masing. Objek observasi masing-masing ini harus disertai dengan dokumentasi yang juga dilampirkan di akhir laporan makalah tersebut. Jadi dipresentasikan ini merupakan nilai dari UTS. Ketika rekan-rekan mahasiswa tidak mempresentasikan, maka nilai UTS-nya adalah 0. Jadi UTS saya tidak laksanakan dengan UTS tulis, saya laksanakan dengan UTS presentasi makalah berdasarkan tugas observasi lapang ini. Apakah cukup jelas penjelasan tentang tugas kelompok ini? Monggo dipersilahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Itu ke pabrik-pabrik, Ibu? Enggak harus ke pabrik, Mas. Misalnya di daerah pesisir pantai, ya. Misalnya yang tercemar itu adalah pantainya. Kalian ini melakukan observasi misalnya kepada nelayan dan juga perkumpulan nelayan di situ. Enggak harus ke pabrik-pabrik. Jadi yang sekiranya pembangunan itu menimbulkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Misalnya pembangunan pabrik, jalan, lalu pembangunan apapun itu yang ada di desa, yang ada ataupun mau ke instansinya boleh atau ke perkumpulannya boleh, dipersilahkan. Yang penting ini ada unsur pembangunan berkelanjutannya, di mana unsur pembangunan yang dibuat ini harus dianalisis bahwa misalnya dalam melakukan pertambangan, contohnya pertambangan, dalam melakukan pertambangan, apakah di sini mereka telah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu? Nah, hal-hal yang seperti itu kalian analisis, kalian observasi dulu, diwawancarai mereka, entah itu pimpinannya dan lain sebagainya, atau pekerjanya dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sumber bahan dalam kalian melakukan analisis terhadap tugas ini. Saya mau nanti akan mendapat temuan dari hasil observasi lapangan ini. Nah, nanti penyelesaiannya itu bagaimana? Silahkan disampaikan di dalam makalah dan juga di presentasi di tatap muka yang ke-6 nanti. Apakah sudah cukup jelas? Format-formatnya tuh, Bu, yang ditanyakan, yang dicantumkan di makalah apa saja tuh, Bu? Seperti makalah biasanya, Bu? Oh ya, betul. Seperti makalah pada umumnya, jadi misalnya bab 1 ini adalah bab 1 ini adalah pendahuluan, dimulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan, dan juga manfaat. Nah, biasanya di bab 1 ini, selain itu, ada juga objeknya di mana, lalu apa saja yang dilakukan, misalnya metodenya melakukan observasi atau wawancara, dan lain sebagainya. Seperti makalah pada umumnya. Dan yang di bab 2 ini merupakan pembahasan sebagaimana hasil dari observasi lapangan. Misalnya ada pelanggaran, lalu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang, kalian sampaikan di pembahasan sebagaimana yang tentunya harus sesuai ya dengan permasalahan. Misalnya mau ngambil tentang kerusakan lingkungan hidup di daerah desa mana gitu loh, atau mengambil judul yang sesuai dengan apa yang nantinya akan dijadikan objek penelitian.
Contohnya di masyarakat pesisir di Desa Lobuk dan lain sebagainya. Tentunya permasalahan ini harus diangkat berdasarkan tentunya judul ini harus diangkat berdasarkan permasalahan itu tadi. Ya, jadi kalian dengan durasi waktu 14 hari ini saya harap dapat atau mampu menyelesaikan tugas ini secara kelompok, dan sebelum itu rekan-rekan mahasiswa sudah mengumpulkan filenya ke saya dalam kurun waktu 14 hari. Karena di tatap muka yang ke-6 kita akan melakukan presentasi bergiliran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk format-formatnya sebagaimana sudah saya jelaskan di slide barusan, minimal 15 halaman, Times New Roman, fontnya 12, dan juga spasinya 1,5. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, Ibu Uji tuh mau nanya. Ya, Mbak. Oh, itu berarti kita kayak mengamati suatu kayak pabrik atau desa yang mengalami pencemaran lingkungan kayak gitu ya, Bu? Tidak hanya mengamati, Mbak, tapi kita melakukan observasi. Jadi kalau kita melakukan observasi, tentunya kita ada proses wawancara dan lain sebagainya, kan seperti itu. Kita mengumpulkan data-data atau sumber bahan hukumnya dari situ, lalu kita memberikan penyelesaian atau pemecahan masalah. Solusinya ya, Bu? Ya, betul. Jadi permasalahannya apa, di objeknya itu apa yang terjadi, kerusakan lingkungan apa yang timbul dari adanya pembangunan itu, misalnya, lalu rekan-rekan mahasiswa diberikan memberikan penyelesaiannya seperti apa, seharusnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti disampaikan di saat presentasi dan juga dituangkan di dalam makalah tersebut. Baik, Bu, baik, Bu. Dan jangan lupa ketika melakukan observasi, rekan-rekan mahasiswa jangan melupakan identitasnya. Maksudnya tetap pakai alma mater ketika melakukan observasi lapang, tetap pakai alma mater karena itu merupakan salah satu identitas kita. Jadi takutnya mereka itu meragukan kita, takutnya kita dikatakan bukan mahasiswa kalau misalnya kita tidak memakai identitas kita sebagai mahasiswa gitu loh. Jadi mereka biar lebih... Nggak punya alma mater gimana, Bu? Kenapa nggak punya alma mater, Mas? Waktu PMB bisa ditanyakan ke bagian PMB masalah alma mater, ya bisa ditanyakan ke bagian PMB, dipersilahkan. Atau pinjam dulu ke teman yang lainnya. Nggak ada ukurannya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ditanyakan dulu ke bagian PMB. Masa dari semester 1 nggak dapat ya, Mas? Atau bagaimana? Nggak ada, Bu. Saya sudah tanya, Bu. Dibiarkan saja, Bu. Biar nanti saya bantu ya. Saya bantu narahubungkan ke pihak fakultas dan juga ke pihak PMB. Biar ini segera diselesaikan. Ya, karena ini juga haknya teman-teman untuk mendapatkan alma mater. Karena bagaimanapun rekan-rekan mahasiswa misalnya dalam berkegiatan kedepannya nanti ini kan juga ada PKL, ada KKN, ada skripsi dan lain-lain, itu juga membutuhkan alma mater kan. Jadi saya bantu ya sebisa saya. Mas Dwi Ibadillah ya berarti ya? Iya, Bu. Sudah berapa kali sudah, Bu. Tak ditanggapi, Bu. Oke, saya bantu narahubungkan ya, Mas. Sabar, Bat. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri perkuliahan pada tatap muka yang keempat. Silahkan. Mas Ahmad Iqbal, ada yang ingin ditanyakan, Mas? Tidak ada, Bu. Jadi sudah paham ya sama tugas-tugasnya ini. Sekarang saya akan umumkan kelompoknya. Baik, Bu. Nggak dikirim di grup aja, Bu. Biar enak, Bu.
Iya, Ya. Bu, biar gampang, Bu, mengingatnya, Bu. Oke. Saya sambil sampaikan di sini dan juga saya sambil share di grup juga ya. Jadi Siap, Bu. kelompok 1 itu dari absen 1 sampai 6. Helmi Wisam, Rangga, Kurotul Aini, Sefrin, Santi, dan Arintika. Itu kelompok 1, silahkan tentukan sendiri ketuanya dan lain sebagainya. Nanti diatur bagaimana pada saat presentasi, sehingga presentasinya itu berjalan dengan lancar. Dan kelompok yang kedua, ini ada Supriyadi, ada Vigo, Muhammad Torik, Ahmadur Rifai, Dwi Rani, dan Freddy Irawan. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, itu ada Dwi Ibadillah, Ulfatul Fitriyah, Dwiki Jayusman, Yulian Adi, Yeni Nova, dan juga Ahmad Iqbal. Itu kelompok 3. Dan kelompok 4, ini ada Aneka Anjar Dwi Maharani, Silah Hablul Insan, Yoga, Naumandani, dan juga Bayu. Dan kelompok terakhir, yaitu kelompok 5, anggotanya ada Faidlul Manan, Nahludin Ma'arif, Almando, Ahmad Haryanto, dan Raffi Defrika. Sudah jelas ya. Selain itu juga saya akan sampaikan di grup biar ini nggak lupa rekan-rekan mahasiswa sama anggota-anggotanya. Jadi selamat mengerjakan tugas dan kita ketemu di tatap muka yang ke-6. Tatap muka yang ke-6 kita langsung presentasi dan saya akan tentukan kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu. Nggak harus kelompok 1, nggak harus berurutan ya. Jadi saya tunjuk kelompok mana yang, jadi tentunya ini harus sudah siap semuanya, karena dalam waktu 14 hari itu, ini sudah mengumpulkan semuanya ke email saya. Jadi saya bisa mengoreksi dan saya tentukan siapa kelompok-kelompok yang mana yang akan maju duluan. Seperti itu ya, rekan-rekan mahasiswa, jika tidak ada yang disampaikan lagi. Baik, Ibu. Baik, kalau begitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Waalaikumsalam Evi. warahmatullahi wabarakatuh.